Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwat azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki kitab yang kedua, yaitu setelah Kitabut Thaharah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki Kitabus Shalah, kitab tentang sholat. Jadi kita sudah selesai membahas tentang Kitabut Thaharah. Wa yastamilu ala khamsati asyara baban. Jadi di sini disebutkan bahwasanya di dalam Kitabus Shalah itu terdapat 15 bab. Jadi ada 15 bab yang nanti akan dibahas di dalam Kitabus Shalah ini. Al-babul awal, kemudian bab yang pertama di dalam Kitabus Shalah ini menjelaskan tentang fi ta'rifis shalah wa fadliha wa wujubis shalawatil khams. Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang pengertian sholat dan keutamaan dari sholat dan wajibnya sholat 5 waktu. Yang pertama, pengertian sholat. Ta'rifuha as-sholatu lughatan ad-du'a. Jadi sholat secara bahasa artinya doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Wa syar'an, adapun pengertian secara syar'i atau secara istilah, yaitu ibadatu datu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftahtahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, yaitu ibadah yang berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan makhsusah yang khusus, yang dibuka dengan takbir, mukhtatamatun, dan ditutup dengan salam. Jadi tadi pengertian dari sholat secara istilah, ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang khusus, karena di dalam sholat itu tata caranya khusus. Apa yang harus dibaca itu khusus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan perbuatannya atau gerakan-gerakannya itu juga tidak sembarang dikerjakan, tapi ada contohnya. Kemudian yang kedua, fadluha, keutamaan dari sholat. Jadi apa saja keutamaan dari sholat? Di sini disebutkan as-sholatu min akadi arkanil Islam ba'da syahadataini. Di sholat itu termasuk rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Sebagaimana ada dalam urutan rukun-rukun Islam, sholat pun merupakan rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Bal hiya umudul Islam, bahkan sholat ini merupakan tiang agama Islam. Ini namanya tiang. Ketika suatu rumah tidak ada tiangnya, ya akan runtuh. Itu juga agama Islam. Dan sholat ini merupakan tiang dari agama Islam. Ketika seseorang sudah tidak mengerjakan sholat, maka runtuhlah Islamnya dia. Wa qad faradaha Allahu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj fawqa sab'a samawat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung pada malam Mi'raj di langit yang ketujuh. Jadi syariat sholat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan secara langsung kepada Nabi Muhammad di langit ketujuh, yang mana syariat-syariat yang lainnya biasanya disampaikan lewat perantara malaikat Jibril. Wa qad jaa'a fi fadliha wal hathu 'alaiha ahadits katsirah minha. Dan telah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat dan anjuran untuk mengerjakannya. Di antaranya yaitu yang pertama,
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sholat yang 5 waktu dan Jum'ah ke Jum'ah berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu merupakan mukaffirah, penghapus lima bainahunna, dari apa-apa yang ada di antara keduanya. Mastunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi sholat subuh misal, kemudian duhur, maka duhur ini adalah penghapus antara subuh dengan duhur, penghapus dosa-dosa kecil. Duhur dengan asar, maka asar ini penghapus antara duhur, waktu duhur dengan asar, selama dia menjauhi dosa besar. Nah, jadi itu keutamaan yang pertama, bahwasanya sholat 5 waktu itu penghapus dosa. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, "Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawm 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di dekat pintu rumah kalian, kemudian kalian mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali, apakah tersisa kotoran di badan kalian sedikit pun? Qalu, maka para sahabat menjawab, la yabqa min darani syai'un, maka tidak akan tersisa dari kotoran sedikit pun, karena dia mandi sehari 5 kali. Qala fadhalika mathalus salawatil khamsi yamkhullah bihinnal khataya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nah demikian juga seperti sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dengannya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Nah, itu tadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadlus sholat atau keutamaan dari sholat. Kemudian pembahasan yang berikutnya wujubuha, wajibnya sholat. Di sini disebutkan fardhiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnah wal ijma. Jadi kewajiban dari sholat ini disebutkan atau diketahui di dalam Al-Quran, hadis maupun ijma. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus shalah. Wa aqimu. Jadi aqimu di sini adalah fi'il amr. Dan fi'il amr ini menunjukkan suatu perintah. Dan perintah itu hukumnya wajib. Allah mengatakan, dan tegakkanlah sholat. Kemudian dalil dari hadis wa minas sunnah hadisul mi'raj wa fihi ya khamsun wa ya khamsun. Dan dari hadis sebagaimana disebutkan di dalam hadis Isra Mi'raj yang hadisnya panjang dan di dalamnya terdapat perkataan Nabi bahwasanya sholat 5 waktu itu pahalanya seperti mengerjakan sholat 50 kali. Karena awal pensyariatan sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sholat 50 kali. Dan kemudian Nabi SAW meminta keringanan sampailah perintah sholat itu menjadi 5 kali. Akan tapi dengan seorang muslim itu mengerjakan 5 kali sholatnya, pahalanya setara dengan mengerjakan sholat 50 kali. Wa tajibus sholah alal muslim al-balik al-akil. Dan sholat itu wajib bagi seorang muslim yang sudah balik kemudian berakal. Jadi diwajibkan bagi seorang muslim yang balik dan berakal. Fala tajibu alal kafiri walal sogiri walal majnun. Maka tidak wajib sholat itu dilakukan oleh orang kafir, begitupun juga anak-anak kecil yang belum balik, walal majnun, dan juga orang yang hilang akalnya atau orang gila. Walakin, akan tetapi, yu'maru bihal aulad litamami sab'a sinin. Jadi anak-anak kecil yang belum balik itu
diperintahkan untuk mengerjakan sholat ketika dia berumur 7 tahun. Jadi dalam Islam mengajarkan bahwasanya ketika anak sudah berumur 7 tahun, maka sebagai orang tua agar mengajarkan kepada anak-anak untuk sholat 5 waktu. Wa yadribuna ala tarkiha li ashrin, dan Islam mengajarkan agar memukul anak kita ketika dia meninggalkan sholat, ketika dia berumur 10 tahun. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafara wartadda an dinil Islam. Di sini disebutkan bahwasanya bagi siapa saja yang mengingkari kewajiban sholat, jadi dia mengingkari kewajiban sholat, bahwasanya sholat itu tidak wajib, atau meninggalkan sholat sama sekali, faqad kafara, maka dia telah kafir. Wartadda an dinil Islam, dan dihukumi bahwasanya dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Bagi orang yang mengingkari bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, dan juga bagi orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Nah, itu tadi penjelasan tentang ta'rifus sholat, keutamaan sholat, dan juga wajibnya sholat 5 waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.